Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekiawi yang kebetulan akan menjadi pemateri pada sore hari ini, Bapak Haji Ki Agus Faisal SAG MPDI. Yang kami hormati Bapak Kepala Urusan Tata Usaha Man Insan Cendekiawi, Bapak Muhammad Zaki Baridwan Eskom MM. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Madrasah, guru serta staf Man Insan Cendekiawi dan teman-teman seperjuangan baik yang berada di masjid maupun yang menyaksikan dari Zoom meeting yang insya Allah berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas keridhoannya lah kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dalam orang-orang yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman sekalian, izinkan saya untuk memandu acara kuliah Ramadan pada hari ini. Adapun susunan acara kuliah Ramadan adalah yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi, dan seperti biasa akan ada kuis yang akan disampaikan oleh pemateri, kemudian yang terakhir adalah penutupan. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita menuju ke acara pertama yaitu pembukaan. Untuk mendapat berkah dari kuliah Ramadan hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucap lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian materi kuliah Ramadan oleh Bapak Kepala Madrasah, Bapak Haji Ki Agus Faisal SAG MPDI, langsung dari Palembang melalui Zoom meeting. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam alal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gizaiha wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'abi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita pada sore hari ini berkat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, khususnya nikmat ibadah. Pada sore hari ini kita dapat melanjutkan puasa Ramadan kita. Kalau tidak salah hari ini Yaum Sab'asyar ya, atau hari ke-17 dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dapat menyempurnakan ibadah Ramadan kita pada hari ini dan menyempurnakan satu bulan penuh Ramadan pada tahun 1442 Hijriah 2021 ini. Dan juga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat sehat. Dengan nikmat sehat ini kita semua dapat beraktivitas, kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang memberi manfaat kepada sesamanya, mengabdi kepada bangsa, nusa, dan agama. Nah, semoga kita selalu senantiasa lurus, istiqomah menjalankan perintah Allah dan juga selalu menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita akan memperoleh ending puasa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan agung kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, andai tolan beliau sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan kita semua memperoleh syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang saya sangat hormati Bapak Ibu Pitika Mandinsan Cendekia yang hadir di Mandinsan Cendekia Oki dalam hal ini di Masjid Al-Mubarak, Masjid Darun Najah. Saya hormati juga Saudara Kaurtiu, para wakil kepala madrasah, Bapak Ibu semua yang hadir, dan tentunya anak-anakku semua ya. Anak-anak yang hadir, anak-anak KSN di masjid, dan juga anak-anakku semua yang berada di rumah ya, yang mengikuti kolak Ramadan ini atau kuliah online Al-Qur'an di dalam bulan suci Ramadan ini yang berada di rumah masing-masing. Semoga kalian semua dan juga keluarga besar nan jauh di sana senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita melaksanakan kuliah online ini, Kultum Ramadan ini, saya mohon izin ini dari Palembang. Karena tadi sebetulnya saya mau ke IC ya, tapi karena mungkin kurang fit, jadi saya hari ini izin beristirahat dan menjalankan tugas kerja dari rumah ya, work from home. Dan tadi dihubungi oleh Ustadz Juni, saya dapat tugas untuk kuliah Ramadan pada hari ini. Terima kasih kepada para panitia, anak-anakku semua yang telah menyiapkan perangkat ya untuk kegiatan kultum pada sore hari ini, yang mana kita laksanakan kultum ini secara digital. Kita laksanakan melalui metode blended ya, virtual dan juga melalui Zoom seperti ini. Ada yang dari IC, ada yang dari rumah ya, dan saya juga dari daring, dari jauh. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang saya sayangi, yang saya banggakan, bahwa hari ini kalau tidak salah tanggal 17 Ramadan ya. Dan tanggal 17 Ramadan itu selalu kita peringati oleh mayoritas kaum muslimin di Indonesia itu dengan nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Ya. Nuzul artinya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara istilah sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi Baitul Izzah itu langitnya bumi ya. Jadi secara munajaman, secara sekaligus Allah turunkan Al-Quran itu ya secara sekaligus min Lauhil Mahfuz ila Baitul Izzah, ke langitnya bumi. Kemudian setelah itu secara step by step, secara berangsur-angsur ya diturunkan melalui malaikat kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama 23 tahun ya. Kalau tepatnya itu 22 tahun, 2 bulan, 2 hari ya, kira-kira seperti itu. Allah turunkan Al-Quran secara turun-menurun ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini Allah turunkan Al-Qur'an. Hudal linnas sebagai ya petunjuk bagi manusia, wal furqan dan sebagai pembeda. Al-Qur'an itu antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Kapan Allah turunkan?
Allah turunkan di tanggal 17 Ramadan. Ya. Dan di dalam surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, inna anzalnahu fi Al-Qadar, ya, Al-Afu. Dalam surah Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman dalam surah Al-Alaq bahwa Al-Qur'an itu Allah turunkan, ya, fi lailatul qadar. Di mana di situ, ya, di malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar itu di situ Allah turunkan Al-Qur'an. Jadi kemuliaan di dalam nuzul Quran, ya, terkait dengan Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Ya, apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah suatu bulan yang lebih baik dari alfi syahrin, dari beberapa ribu bulan. Nah, ini kekhususan, ya, untuk umat muslim sedunia. Satu-satunya umat muslim memiliki bulan yang penuh kemuliaan, Lailatul Qadar. Tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Karena apa? Di malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Itu malam diturunkan Al-Quran dan malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kenapa? Karena begini, saya pernah baca buku bahwa umatnya, ya, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini relatif, ya, umurnya itu pendek-pendek, ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saja umurnya 63 tahun. Beda dengan umatnya seperti Nabi Adam, ya, Nabi Musa, itu sampai ada yang 900 tahun, ya, 1000 tahun gitu. Umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, rata-rata. Kalau kita secara matematika, ya, anak-anakku, secara ilmiah boleh dihitung. Alfi syahrin itu berapa tahun sih sebetulnya? Alfi syahrin itu kalau kita hitung 1000, ya, bulan itu kalau dibagi dalam setahun 12 bulan, alfi syahrin itu sama dengan 83 tahun 4 bulan, anak-anak. Coba bayangkan kalau di malam nuzulul Quran, kemudian di situ Allah turunkan Lailatul Qadar, maka satu malam yang penuh keberkahan Lailatul Qadar itu, maka sama saja kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan 83 tahun 4 bulan. Coba kalau seandainya, wah, kalau anak-anakku di sini, anak-anakku yang saya sayangi di sini, usianya mungkin 14, 15, 16 tahun, ada yang 17 tahun, ya. Kalau setiap tahun di syahri Ramadan, di dalam bulan Ramadan itu, anak-anakku ini menemui Lailatul Qadar setiap 1 tahun, gitu. Menjumpai Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar itu,
Ya. Khairun min alfi syahr. Kalau kita ketemunya itu. Lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau 10 bulan aja kita sudah berapa? Usia kita sudah berarti kalau 10 tahun saja dikali 83,4 bulan berarti sama saja usia kita itu lebih kurang 800 tahun lebih. Ya. Secara logika ini, matematika. Ya. Coba kalau seandainya usia anakku sekarang ini ada yang sudah 17 tahun kelas 3 atau kelas 10, 15 tahun dikali 83 tahun, berarti kalau kita menemui Lailatul Qadar itu setiap tahun, maka sebetulnya umur umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, wah, berarti hampir lebih dari 1000 tahun, ya begitu. Nah, itulah kemuliaan ya yang Allah berikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, bahwa di dalam bulan Ramadan khususnya, ya, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam yang sangat mulia yang diberi nama Lailatul Qadar. Ya. Jadi itu keutamaan kita ini umat Islam. Allah turunkan Al-Qur'an, kemudian Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, sama dengan 1000 bulan. 1 bulan kita di dalam bulan Ramadan sama dengan 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim. Tanazzalul malaikatu warruh. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan menurunkan para malaikat. Nah, para malaikat warruh di situ dalam tafsir dikata ruh itu adalah malaikat Jibril. Allah turunkan ya di dalam malam Lailatul Qadar itu apabila kita menemuinya, menjumpainya, kita beruntung, maka di situ Allah turunkan para malaikat yang akan mendengarkan doa-doa kita, yang akan mencatat amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Bahwa dikatakan setiap lapisan bumi itu dihuni oleh para malaikat yang Allah utus, ya, khusus Lailatul Qadar. Nah, maka itu anak-anakku sekalian, ketika para malaikat diturunkan oleh Allah Subhanahu untuk mencatat semua buatan kita, amal kita, ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini, maka kita harus serius menjalankan ibadah puasa kita dalam bulan suci Ramadan. Karena apa? Utamanya tadi, doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dosa-dosa kita yang selama ini ma taqaddama min zambi. Dosa-dosa kita yang ke belakang itu Allah akan ampuni semuanya. Ya. Allah akan hapus semuanya. Jadi maka itu kalau kita di dalam bulan suci Ramadan ini, anak-anakku semua, ya, bulan yang penuh dengan berkah ini, ya, kalau kita tidak manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita akan menjadi rugi. Ya, sangat rugi kita. Ya, sangat rugi kita. Ya. Maka kita isi bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang baik. Kita baca Al-Quran, kita tadarus Al-Quran, kita memahami Al-Quran, kita menghafal Al-Quran. Kemudian di malam hari, kalau siang hari ditambah dengan sholat-sholat wajib dan duha, sunat, banyak sedekah, banyak berbuat kebajikan. Di malam hari kita isi
dengan qiyamul lail, diawali dengan sholat tarawih, kita lanjutkan dengan sholat witir, ya. Bahkan sebelum kita tutup dengan witir, mungkin kalau kita mau melaksanakan sholat tahajud, itu salah satu beberapa amalan yang sangat, ya, dianjurkan dalam bulan suci Ramadan ini, anak-anakku semua yang saya sayang. Ya. Nah itu, ya, Al-Quran itu mukjizatnya yang luar biasa. Al-Quran itu merupakan salah satu mukjizat baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa nabi yang memperoleh mukjizat dalam sejarah dibaca oleh anak-anakku semuanya, ya. Seperti Nabi Musa itu, apa mukjizatnya Nabi Musa? Nabi Musa itu diberikan oleh Allah mukjizatnya dengan tongkat yang luar biasa, ya. Dengan mengetukkan tongkatnya maka akan keluar air. Dengan mengetukkan tongkatnya itu maka akan membelah lautan. Ya. Itu mukjizatnya Nabi Musa. Bahkan dengan tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular. Itu mukjizat Nabi Musa. Ada lagi mukjizat Nabi Sulaiman. Nah, anak-anak harus tahu, ya. Apa sih mukjizat Nabi Sulaiman? Mukjizatnya Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan language of hewan. Ya. Nabi Sulaiman itu, wah, Raja Sulaiman, Malik Sulaiman, Nabi Sulaiman, bisa bicara dengan semut. Bahkan semut itu dalam Al-Quran diceritakan, ya, bisa mendengar derap langkah beberapa puluh kilometer pasukan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan burung. Ya. Semua hewan Nabi Sulaiman memperoleh mukjizat yang luar biasa. Ya. Tuh, mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Nabi Isa, ada mukjizat juga yang Allah berikan. Apa mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam? Nabi Isa alaihissalam itu mukjizatnya itu bisa mengobati orang sakit. Bahkan Nabi Isa alaihissalam itu bisa mengobati, bukan mengobati, bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah wafat. Ya. Tetapi yang lebih hebat adalah mukjizatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Al-Qur'anul Karim. Sebab, ya, mukjizat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa dipelajari. Nah, tapi kalau mukjizatnya nabi-nabi sebelum baginda Nabi besar Muhammad SAW itu tidak bisa dipelajari. Ayo, siapa sekarang ini bisa mengikuti atau mempelajari mukjizat Nabi Isa? Bisa misalnya menghidupkan kembali orang-orang yang sudah meninggal, orang sudah wafat. Banyak sekarang ini COVID. Orang-orang sekarang ini kena tsunami COVID seperti di India. Seperti negara-negara Amerika terbanyak terpapar COVID. Termasuk di Indonesia hampir 2 juta. Ya. Ada manusia yang bisa mempelajari mukjizatnya. Nabi Isa alaihissalam. Atau misalnya orang bisa belajar tongkat menjadi ular. Ya, mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Tidak ada. Atau orang bisa mempelajari bahasa hewan, ngomong dengan semut. Tidak ada. Paling itu adalah isyarat.
Tapi mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Khatamul Anbiya, penutup para nabi-nabi, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya. Yang sampai saat ini abadan abidin, langgeng sepanjang masa. Bisa kita pelajari, bisa kita hafal, ya. Kita hafalkan, bisa hafal Al-Qur'an. Umat muslim begitu banyak yang hafal Al-Qur'an. Bisa dihafal. Itu luar biasa karena mukjizatnya ya Al-Qur'an baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi hafal. Di IC saja anak-anaknya hafal minimal 3 juz. Ya. Coba kalau kitabnya yang turunkan kepada nabi-nabi lain. Saya belum dengar ya ada yang hafal, yang menghafal Injil gitu. Saya belum dengar. Zabur. Saya belum dengar ya. Tetapi kalau Al-Qur'anul Karim, Masya Allah. Di TV pun ditayangkan. Liga tahfiz. Ya. Di pondok-pondok pesantren dihafal. Ya, rumah tahfiz di Indonesia ini hampir semua pelosok ada. Ya. Nah itu apa anak-anakku yang saya sayangi? Karena kita masih merasakan mukjizat Al-Quran itu. Nah, inilah kelebihan kita, keberuntungan kita sebagai ya umatnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu kalau kita ini mengaku sebagai umatnya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tentunya Al-Quran itu ya harus kita jadikan kekasih kita sehari-hari, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Kita jadikan kekasih. Kita harus bermesra-mesra dengan Al-Quran. Tidak boleh jauh dengan Al-Quran. Hari kita itu Al-Quran. Akhlak kita itu Al-Quran. Ketika ditanya Rasulullah SAW bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah SAW, karena akhlakuhul Quran. Karena akhlakul Quran. Sesungguhnya akhlaknya Rasulullah SAW Al-Quran. Maka seperti Ustadz katakan tadi bahwa ini syahrul barakah. Bulan berkah. Jangan kita rugi di bulan berkah yang datangnya dalam 1 tahun. Ini hanya 1 bulan. Ya. Maka kita harus mesra-mesra dengan Al-Quran. Bahkan kita dianjurkan dalam bulan suci Ramadan ini harus banyak-banyak membaca Al-Quran. Lebih diutamakan kita banyak-banyak membaca Al-Quran ketimbang bahkan kita membaca tafsir. Karena ketika kita membaca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, membaca Al-Quran itu 1 ayat itu berpahala. Bukan alif lam mim 1 pahala, tetapi alif 1 pahalanya, lam 1 pahalanya, mim 1 pahalanya, dan Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipat, bahkan di bulan suci Ramadan ini berlipat-lipat. Maka kita di Mat Insan Cendekia ini anak-anak buat program unggulan Ramadan. Ya, anak-anak ya harus tadarus Al-Quran. Sebelum belajar KBM, tadarus Al-Quran. Jadi hati kita harus terpaut dengan Al-Quran terus. Oh, ini udah hampir maghrib ya? Enakan Ustaz ya? Nah, maka itu anak-anakku sekalian yang saya sayangi, ya, kita harus punya kewajiban loh dengan Al-Quran itu. Ya. Ya. Apa sih kewajiban kita dengan Al-Quran? Jadi kita tahu bahwa Al-Quran itu turunnya 17 Ramadan, nuzul Al-Quran.
Kemudian dalam mulianya Al-Quran ini Allah turunkan di dalam bulan yang penuh barokah, dan di situ ada malam Lailatul Qadar lagi ya. Jadi apa sih kewajiban kita anak-anakku yang saya sayangi semuanya? Yang pertama kewajiban kita, ya kita harus mengimami Al-Quran itu. Al-Quran dusturuna. Al-Quran itu harus menjadi pondasi kita. Al-Quran itu harus penuntun kita. Al-Quran itu menjadi petunjuk kita. Al-Quran itu menjadi haluan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi kita harus meyakini Al-Quran yang Allah telah turunkan ini, anak-anak. Jadi harus kita jadikan imam. Karena kita dalam rukun iman juga kita harus yakin. Iman kepada Allah satu, iman kepada malaikatnya, ya iman kepada kitab-kitabnya, ya. Iman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qadar dan takdir Allah. Nah, kalau orang yang beriman dan kita harus meyakini rukun iman bahwa kitabullah Al-Quran itu harus kita imami. Ya. Itu kewajiban kita pertama. Yang kedua, jadi bukan hanya kita tahu turunnya saja Al-Quran, bisa bacanya. Kita harus mampu membacanya Al-Quran itu. Kalamullah ini harus kita jadikan bacaan sehari-hari, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Oh, kalau kita ngikuti sholat tarawih ini di luar ini kayak balap-balapan ya. Di IC aja itu kadang-kadang kayak balap-balapan itu Ustadz Juni. Ya. Jadi baiknya kita membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang baik, fasahah, ya. Nah, kewajiban kita harus membaca Al-Quran. Iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Banyak-banyaklah membaca Al-Quran, karena bagi orang yang baca Al-Quran, yang suka membaca Al-Quran, mengimami Al-Quran, hidupkan Al-Quran di dalam diri, dalam dadanya itu, ya'ti yaumil qiyamah, ya'ti yaumal qiyami syafi'an li ashabi. Nanti Al-Quran itu hari kiamat nanti akan mencari, mendatangi orang yang suka membaca Al-Qurannya tadi. Syafi'an li ashabi, dalam hadis. Dia mendatangi kamu yang suka membaca Al-Quran dan akan memberi syafaat di ashabi, di orang-orang yang suka membaca Al-Quran itu. Kalau kita sudah mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, ya, tentunya kita akan mendapatkan rekomendasi. Mau kemana ini? Ilal jannah wa ilan nar. Ya, tentunya kita minta rekomendasi untuk masuk ke dalam surganya Allah. Ya, tuh. Yang berikutnya, yang ketiga, kewajiban kita apa? Menghafal Al-Quran. Bukan hanya dibaca, tetapi dihafalin loh Al-Quran itu. Alhamdulillah ya, kalau di IC ini anak-anakku beruntung ya kalian berada di Insan Cendekia, smart religius, ya, smart intelektual, ya, smart religius, intelektual, emosionalnya ya, akhlaknya ya. Nah, anak-anakku di sini juga hebat intelektualnya, kompetensinya, tetapi hebat juga spiritualnya, hebat hafalan Al-Qurannya. Kalau anak IC itu dimanapun juga dia jadi imam hebat, mampu ya, karena dia minimal hafal Al-Quran itu 3 juz. Program kolektif Insan Cendekia ya, banyak madrasah lain barangkali ada juga ya tahfiz Al-Quran, tapi tidak kolektif, mungkin hanya kelas unggulan saja atau beberapa kelompok. Tapi IC semuanya harus hafal Al-Quran. Dan khusus kita di bulan suci Ramadan ini, program IC, program super intensif One Ramadan One Juz.
1 bulan penuh dalam bulan suci Ramadan ini 1 juz harus hafal anak-anakku semua. Kemarin sudah Ustaz jelaskan kemarin itu ya. Karena kalau kita hafal Al-Quran ini nanti dalam hadis baginda Rasulullah SAW, nanti ketika kita di akhirat itu kita akan didudukkan di posisi ketika kita paling banyak hafal Al-Quran loh. Ya. Siapa yang paling sering baca Al-Qur'annya, siapa yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, maka dia akan di lantai paling tinggi kalau istilah. Derajatnya yang paling tinggi. Kalau sekolah itu S1, S2, S3. Ya, kalau ada S4 mungkin S4 ya. Maka itu anak-anakku sekalian, kalau kalian hafal Al-Qur'an itu kamu akan memperoleh mahkota, dan mahkota itu akan kamu berikan kepada orang tuamu sebagai penolong orang tuanya ketika kamu hafal Al-Qur'an. Ya anak-anakku semua ya. Nah, saya waktu rapat itu sempat terenyuh hati saya ya. Saya dapat laporan ada anak-anak yang sudah hafalannya bagus, tapi masih ada yang belum mencapai target ya hafalannya ya. One Ramadan one juz. Tolong ya anak-anakku semua ya, masih ada waktu hafalin Al-Qur'an itu, karena Al-Qur'an itu akan menjadi penolong kita anak-anakku nanti di yaumil akhir. Ya. Amalkan Al-Quran. Yang berikutnya kewajiban kita mengamalkan Al-Quran. Jadi bukan hanya dibaca, dihafal, tetapi Al-Quran itu diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita jadikan pedoman hidup kita. Mana yang baik, mana yang benar. Hurrimat alaikumul maitatu walahmul hinzir. Mana yang haram, mana yang halal. Ya, yang halal boleh, yang tak halal haram jauhi. Kita artinya mengamalkan Al-Qur'an. Ya, banyak ilmu-ilmu dalam Al-Qur'an, ilmu sains ya, ilmu sosial, hukum, syariat, ibadah, sejarah, sejarah baik, cerita-cerita baik ya, atau cerita-cerita ya zaman nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, banyak sekali. Maka kita amalkan dari kita membaca. Kalau istilah di dalam resolusi UNESCO itu ada 4 pilar pendidikan. Ada 4 pilar pendidikan. Pertama yang namanya learning to know. Belajar untuk mengetahui. Jadi ranah kognitif. Yang kedua, learning to do. Kita belajar itu untuk apa? Bisa praktek. Ya. Yang berikutnya, learning to be. Jadi kegunaan kita belajar untuk apa? Kita mempunyai, menjadi sesuatu, mempunyai sikap. Ya. Punya kepribadian. Yang terakhir, menurut UNESCO, 4 pilar pendidikan itu adalah learning, live together. To live together. Belajar untuk hidup bisa bersama-sama. Nah, tentu ingin bersama-sama dengan kebaikan. Ya. Jadi amalkan Al-Quran itu. Kemudian yang berikutnya itu kewajiban kita terhadap Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah Al-Quran, maka kewajiban kamu untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik manusia itu yang belajar Al-Quran dan mampu mengajarkannya juga dan mengamalkannya. Nah, jadi sehari-hari itu kalau kita berlindung dengan Al-Quran, insya Allah kita selamat. Salamatun fid dunya wa salamatun fil akhirah. Selamat di dunia, selamat. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah kalian menjadi orang baik. Menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, dan itulah orang-orang yang beruntung, muflihun. Jadi anak-anakku jangan malas-malas belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari.
Oh ya, ini luar biasa ya anak-anak. Waktunya sudah melebihi, barangkali terapkan juga Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga kita, ya, dalam kita belajar, ya, dalam kita hidup sosial dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Al-Quran ini akan selalu membimbing dan mengarahkan kita dalam kebajikan, kebaikan, dan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian saja yang dapat Ustadz sampaikan ya di kultum singkat saat ini. Terima kasih ya semuanya yang mengikuti kultum online Ramadan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu ada baiknya ya. Semoga dapat diamalkan. Kalau ada ilmunya diamalkan, ya. Kalau ada kekurangannya itu merupakan salah satu ya kehilapan dari Ustadz. Ya, selamat bentar lagi berbuka puasa, menjaga kesehatan ya, protokol kesehatan, jaga jarak ya, pakai masker, cuci tangan ya. Nah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Kita dapat menyempurnakan ibadah kita sampai dengan akhir Ramadan. Oh ya, sedikit menyinggung, kalau menurut aktsarul ulama, Lailatul Qadar itu jatuhnya biasanya tanggal 27 Ramadan, malam 27 Ramadan. Tetapi kalau menurut Ibnu Abbas, Lailatul Qadar itu jatuhnya tanggal 21, malam 21. Tetapi kalau Al-Imam Ghazali mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu biasanya awahir asyru min awahir. 10 hari di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Nah, ayo anak-anak ya, kita umat Nabi Muhammad SAW, kita bisa panjang banyak ibadahnya ketika kita memperoleh yaitu keutamaan Lailatul Qadar. Selalu berbuat baik, jaga kekompakan, kekeluargaan, gotong royong, persaudaraan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang baik dan yang beruntung. Demikian. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah atas penyampaian materinya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bukan hanya dapat kita pahami, namun juga dapat sama-sama kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dengan berakhirnya materi tadi, maka berakhir pula acara kuliah Ramadan pada hari ini. Namun juga berakhirnya kuliah Ramadan sore ini juga menandai berakhirnya kuliah Ramadan pada Ramadan tahun ini. Jadi kami mohon kesediaannya kepada Bapak Kepala Madrasah untuk menutup acara kuliah Ramadan pada bulan Ramadan ini secara simbolis begitu, Pak Kamat. Dimohon kesediaannya. Halo? Diulangi? Saya kurang mendengar tadi. Jadi berhubung hari ini adalah hari terakhir pelaksanaan kuliah Ramadan di bulan Ramadan tahun ini, kami meminta kesediaan Bapak untuk menutup kuliah Ramadan pada bulan Ramadan ini secara simbolis, Pak. Mungkin bisa ditutup untuk acara kuliah Ramadan ya, Pak. Baiklah, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya, kita telah menjalankan program bulan suci Ramadan ini dengan kuliah Ramadan setiap sore dan secara resmi ya, kuliah Ramadan Man Insan Cendekia dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku MC mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. wabarakatuh.